Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnesar Abram. Saya akan menjelaskan tentang buku Secrets of the Millionaire Mind yang telah ditulis oleh Dave Eker. Jadi, siapa Dave Eker dan mengapa Anda harus membaca buku ini? Dave Eker adalah seorang penulis, pengusaha, dan pembicara motivasi yang dikenal tentang kekayaan dan motivasinya. Banyak yang terkejut ketika pada awal seminar beliau mengatakan, "Jangan percaya apa yang saya katakan." Mengapa beliau menyarankan itu? Karena beliau hanya bisa berbicara dari pengalaman beliau sendiri. Tak satu pun dari konsep dan wawasan beliau berbagi secara inheren benar atau salah. Mereka hanya mencerminkan hasil beliau sendiri dan hasil luar biasa yang beliau lihat dari ribuan kehidupan dan ribuan siswa beliau. Setelah mengatakan bahwa beliau percaya bahwa jika Anda menggunakan asas-asas yang Anda pelajari dalam buku ini, Anda akan benar-benar mengubah hidup Anda. Beliau tahu, beliau mungkin bisa, tetapi ketika menyangkut uang, ini mungkin buku paling penting yang pernah Anda baca. Beliau memahami ini adalah pernyataan yang sangat berani. Tetapi, kenyataannya buku ini memberikan tautan yang hilang antara keinginan Anda dan sukses. Di halaman-halaman buku ini akan menjelaskan mengapa beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi kaya dan yang lain ditakdirkan untuk kehidupan perjuangan. Anda akan memahami akar penyebab sukses biasa-biasa saja atau gagal keuangan dan mulai merubah masa depan finansial Anda menjadi lebih baik lagi. Anda akan mengerti caranya pengaruh masa kanak-kanak membentuk cetak biru keuangan kita dan bagaimana caranya pengaruh ini dapat menyebabkan pikiran dan kebiasaan yang mengalahkan diri sendiri. Anda akan mengalami deklarasi kuat yang akan membantu mengganti cara berpikir Anda mendukung dengan file kekayaan, sehingga Anda berpikir dan berhasil sama seperti orang-orang yang melakukannya. Anda juga akan belajar strategi praktis, langkah demi langkah untuk meningkatkan penghasilan Anda dan membangun kekayaan Anda. Pertama, cetak uang biru Anda. Kita hidup di dunia dualitas, naik dan turun, terang dan gelap, panas dan dingin, masuk dan keluar, cepat dan lambat, kanan dan kiri. Ini hanyalah beberapa contoh dari ribuan kutub yang berlawanan. Mungkinkah memiliki sisi kanan tanpa sisi kiri? Itu sangat tidak mungkin. Akibatnya, sama seperti ada hukum uang luar, harus ada hukum dalam. Hukum luar mencakup banyak hal seperti pengetahuan bisnis, manajemen uang, dan investasi strategi. Ini penting, tapi permainan batinnya juga sama pentingnya. Faktanya adalah karakter kita, pemikiran kita, dan keyakinan kita adalah bagian penting dari apa yang menentukan tingkat keberhasilan kita. Salah satu penulis favorit dari beliau, Stuart White, menyatakan kunci kesuksesan adalah meningkatkan energi kita sendiri. Kapan kita lakukan, orang secara alami akan tertarik kepada kita. Prinsip kekayaan itu adalah penghasilan Anda dapat tumbuh hanya sejauh yang Anda lakukan. Mengapa mencetak uang biru itu penting? Di luar itu kelihatannya itu adalah nasib buruk, penurunan ekonomi, pasangan yang buruk, apapun. Namun di dalam ini adalah hal lain yang merupakan masalah. Itu sebabnya jika kita menghasilkan uang besar saat kita tidak siap untuk itu di dalam diri kita, kemungkinan kekayaan kita itu hanya akan berumur pendek dan kita akan kehilangan itu. Sebagian besar orang tidak memiliki informasi, kapasitas terkenal untuk membuat dan mempertahankan sejumlah besar uang mereka dan meningkatkan tantangan yang menyertai lebih banyak uang dan kesuksesan. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang tidak mencapai posisi teratas mereka. Akar untuk pohon. Bayangkan sebuah pohon, misalkan pohon ini mewakili pohon kehidupan. Di pohon ini ada buah. Dalam buah ini kita sebut sebagai hasil. Jadi kita melihat buahnya dan buah kita ternyata tidak seperti buah orang lain. Jumlahnya tidak cukup, terlalu kecil, atau rasanya bahkan tidak enak. Jadi, apa yang cenderung kita lakukan? Sebagian besar dari kita menempatkan lebih tension dan fokus pada buah atau hasil kita. Tapi apa itu yang benar-benar menciptakan buah-buah tertentu? Ini benih dan akar yang menciptakan buah-buahan itu. Apa yang ada di bawah tanah, itulah yang menciptakan apa yang ada di atas tanah. Apa yang tidak terlihat, itulah yang menciptakan apa yang terlihat. Lalu apa artinya? Artinya, kalau ingin berubah buah-buahan, pertama-tama Anda harus mengubah akar. Jika Anda mau untuk mengubah yang terlihat, Anda harus terlebih dahulu mengubah yang tidak terlihat. 4 kuadran. 4 kuadran ini adalah dunia fisik, dunia mental, dunia emosional, dan dunia spiritual. Uang adalah hasil, kekayaan adalah hasil, kesehatan itu adalah hasil. Penyakit adalah akibat, berat badan adalah akibat, kita hidup di dunia sebab dan akibat. Kekurangan uang itu tidak pernah menjadi masalah. Kekurangan uang hanyalah sebuah gejala dari apa yang terjadi di bawahnya. Kekurangan uang itu adalah efeknya, tetapi apa penyebab utamanya? Itu intinya seperti ini. Satu-satunya cara untuk mengubah luar Anda, dunia
yang pertama-tama yang harus Anda ubah adalah dunia batin Anda. Apapun hasil yang Anda dapatkan, baik kaya atau miskin, baik atau buruk, positif atau negatif, selalu ingat itu dunia luar Anda yang hanyalah refleksi dari dunia batin Anda. Jika hal-hal yang tidak berjalan baik di kehidupan luar Anda, itu karena hal-hal tidak berjalan dengan baik dalam kehidupan batin Anda. Sesederhana itu. Rahasia kuat untuk perubahan. Sesuatu terbuat dari satu hal, energi. Semua energi bergerak dalam frekuensi dan getaran. Karena itu, setiap deklarasi Anda membawa frekuensi getarannya sendiri. Ketika Anda menyatakan deklarasi dengan keras, energinya berputar di seluruh sel tubuh Anda, dan dengan menyentuh tubuh Anda pada saat yang sama, Anda dapat merasakan resonansi yang unik. Deklarasi tidak hanya mengirim pesan khusus untuk alam semesta, mereka juga mengirim pesan yang kuat ke pikiran bawah sadar Anda. Deklarasi menurut definisi juga resmi, itu formal penyataan energi ke alam semesta dan seluruh tubuh Anda. Kata lain dari definisi itu penting adalah tindakan. Anda harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjadikan Anda sebuah kenyataan. Ini menentukan bagaimana Anda menciptakan realitas dan kekayaan Anda. Banyak guru yang paling disegani di bidang manusia potensi dalam menggunakan formula ini sebagai dasar untuk mereka ajarkan. Pikiran menyebabkan perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan membawa hasil. Pemrograman verbal. Semua pernyataan yang Anda dengar tentang uang ketika Anda masih muda tetap dalam pikiran bawah sadar Anda, sebagai bagian dari cetak biru yang menjalankan kehidupan keuangan Anda. Ketika pikiran bawah sadar Anda harus memilih antara emosi dan logika yang mengakar, emosi hampir selalu menang. Sekali lagi, pengkondisian bawah sadar Anda menentukan cara Anda berpikir, pemikiran Anda menentukan keputusan Anda, dan keputusan Anda menentukan tindakan Anda yang pada akhirnya akan menentukan hasil Anda. Yang kedua, pemodelan. Anda mungkin sudah mendengar pepatah monyet lihat, monyet lakukan. Ya, manusia tidak jauh di belakang. Sebagai anak-anak, kita belajar hampir dari segalanya dari pemodelan. Meskipun kebanyakan dari kita akan benci untuk mengakuinya, tapi ada kata pepatah lama, apel tidak jatuh terlalu jauh dari pohon. Bagi orang-orang yang mendorong untuk membuktikan bahwa mereka cukup baik, tidak ada jumlah uang yang dapat meringankan rasa sakit luka batin itu, yang membuat segalanya dan semua orang dalam hidup mereka tidak cukup. Tidak ada jumlah uang atau apapun untuk itu materi, tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang merasa tidak cukup baik sendiri. Sekali lagi, dunia batin Anda mempengaruhi dunia luar Anda. Jika Anda yakin Anda tidak bisa, Anda akan memvalidasi keyakinan itu dan menciptakan kenyataan bahwa Anda tidak bisa. Di sisi lain, jika Anda yakin demikian banyak bahwa Anda bisa, Anda akan memvalidasi keyakinan itu dan membuat banyak kelimpahan, karena banyak akan menjadi akar Anda, yang kemudian akan menjadi cara alami Anda. Cara utama ketiga di mana kita dikondisikan adalah dengan insiden khusus. Apa yang Anda alami saat itu, saat muda di sekitar uang, kekayaan, dan orang kaya, ini mungkin parents sangat penting karena mereka membentuk keyakinan, atau lebih tepatnya ilusi yang sekarang Anda jalani. Statistik menunjukkan bahwa penyebab nomor satu dari semua pecahnya hubungan adalah uang. Alasan terbesar dibalik perkelahian orang adalah tentang uang, bukan uang itu sendiri, tapi tentang ketidakcocokan uang mereka. Tidak masalah berapa banyak uang yang Anda miliki atau tidak miliki, jika cetak biru Anda tidak cocok dengan orang yang Anda hadapi, Anda akan memiliki tantangan besar. Ini berlaku untuk pasangan yang menikah, pasangan kencan, hubungan keluarga, dan bahkan rekan bisnis. Ada 4 elemen kunci perubahan. Masing-masing adalah penting dalam memprogram ulang cetak biru keuangan Anda. Elemen pertama dari perubahan adalah kesadaran. Anda tidak bisa berubah kecuali Anda tahu itu ada. Yang kedua, pemahaman. Untuk memahami dari mana cara berpikir Anda berasal, Anda dapat mengenali bahwa itu harus datang dari luar diri Anda. Yang ketiga adalah disasosiasi. Sekali Anda sadari cara berpikir ini bukan Anda dapat memisahkan diri Anda sendiri dari itu, dan pilih di masa sekarang apakah akan menyimpannya atau membiarkannya saja. Berdasarkan siapa Anda hari ini, dan kemana Anda inginkan menjadi besok, Anda dapat mengamati cara berpikir ini dan lihat untuk apa itu. File informasi yang disimpan di pikiran Anda sudah lama sekali dan mungkin tidak memiliki kebenaran atau menghargai Anda lagi. Elemen perubahan yang keempat adalah rekondisi. File mental yang menghasilkan kekayaan. Sebaiknya Anda mengambil langkah lebih jauh kalau untuk ini. File kekayaan. 17 cara orang kaya berpikir dan bertindak berbeda dari orang miskin dan orang kelas menengah.
Ingatlah bahwa pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Semuanya dimulai dengan pikiran Anda yang dihasilkan oleh pikiran Anda. Kebanyakan orang mengerti bahwa kita adalah makhluk kebiasaan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya ada dua jenis kebiasaan, selalu melakukan kebiasaan dan kebiasaan tidak melakukan. Segala sesuatu yang tidak Anda lakukan saat ini, Anda memiliki kebiasaan untuk tidak melakukan itu. Satu-satunya cara untuk mengubah kebiasaan yang tidak melakukan ini menjadi melakukan kebiasaan adalah dengan melakukannya. Membaca akan membantu Anda, tetapi itu adalah dunia yang berbeda ketika Anda beralih dari membaca ke mengerjakan. Jika Anda benar-benar serius sukses, buktikan dan lakukan tindakan. File kekayaan yang pertama, orang-orang kaya percaya saya menciptakan hidup saya. Orang miskin percaya hidup terjadi pada saya. Jika Anda ingin menciptakan kekayaan, Anda harus percaya bahwa Anda berada di setir hidup Anda, terutama kehidupan finansial Anda. Jika Anda tidak percaya ini, maka Anda harus mewarisi entah percaya bahwa Anda memiliki sedikit atau tidak ada kontrol atas hidup Anda, dan karena itu Anda memiliki sedikit atau tidak ada kontrol atas keuangan Anda. File kekayaan yang kedua, orang kaya memainkan permainan uang untuk menang, orang miskin memainkan permainan uang agar tidak kalah. Tujuan dari orang yang benar-benar kaya adalah untuk memiliki kekayaan besar dan kelimpahan. Bukan hanya uang, tetapi banyak uang. Terus apakah tujuan besar orang miskin? Untuk punya cukup uang untuk membayar tagihan dan tepat waktu akan membayarnya. Sekali lagi, biarkan beliau mengingatkan Anda tentang kekuatan niat. Ketika niat Anda adalah untuk memiliki cukup untuk membayar tagihan, itu persis berapa banyak yang akan Anda dapatkan. Cukup hanya untuk membayar tagihan dan tidak sedikit pun bisa untuk Anda simpan. File kekayaan yang ketiga, orang kaya berkomitmen untuk menjadi kaya, orang miskin ingin menjadi kaya. Kita masing-masing memiliki file kekayaan di dalamnya. Kabinet memanggil pikiran saya. File ini berisi pribadi kita, keyakinan yang mencakup mengapa menjadi kaya akan luar biasa. Namun, bagi banyak orang, file ini juga memuat informasi mengapa menjadi kaya itu mungkin tidak begitu indah. Ini berarti mereka memiliki pesan internal yang beragam tentang kekayaan. Satu bagian dari mereka dengan gembira berkata, memiliki lebih banyak uang akan menghasilkan hidup lebih baik, menyenangkan. Tetapi kemudian yang lain berteriak, ya, tapi saya harus bekerja keras. Apa yang menyenangkan dari itu? Satu yang mengatakan, aku akan bisa berkeliling dunia. Lalu yang lainnya mengatakan, ya, dan semua orang dunia akan menginginkan selebaran. Pesan-pesan seperti ini mungkin tampak cukup polos, tapi pada kenyataannya mereka adalah salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak pernah berhasil menjadi kaya. Jika Anda tidak sepenuhnya dan benar-benar berkomitmen untuk menjadi kaya, kemungkinan Anda tidak akan pernah bisa menjadi kaya. File kekayaan 4. Orang kaya berpikir besar, orang miskin berpikir kecil. Kata kuncinya adalah nilai. Sangat penting untuk mengetahui bahwa 4 faktor menentukan nilai Anda di pasar. Penawaran, permintaan, kualitas, dan kuantitas. Dalam pengalaman beliau, faktor yang hadir tantangan terbesar bagi kebanyakan orang adalah kuantitas. Kita masing-masing datang ke bumi ini dengan bakat alami, hal-hal yang kita miliki secara alami bagus. Hadiah ini diberikan kepada Anda dengan alasan untuk digunakan dan berbagi dengan orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang paling bahagia adalah mereka menggunakan bakat alami mereka untuk sepenuhnya. Maka bagian dari misi Anda dalam hidup Anda adalah berbagi hadiah dan nilai dengan sebanyak mungkin orang. Itu berarti bersedia bermain besar. File kekayaan yang kelima, orang kaya fokus pada peluang, orang miskin fokus pada hambatan. Orang kaya melihat peluang, orang miskin melihat rintangan. Orang kaya melihat potensi pertumbuhan, orang miskin melihat potensi kerugian. Orang kaya fokus pada hadiah, orang miskin fokus pada resiko. Secara umum, semakin tinggi gajinya, semakin tinggi resiko, karena mereka terus-menerus melihat peluang. Orang-orang kaya bersedia mengambil resiko. Orang kaya percaya bahwa jika lebih buruk datang terburuk, mereka selalu dapat menghasilkan uang mereka kembali. File kekayaan 6. Orang kaya mengagumi orang kaya lainnya dan orang sukses. Orang miskin marah kepada orang kaya dan orang-orang sukses. Orang miskin sering melihat kesuksesan orang lain dengan kebencian, iri, dan iri hati. Atau mereka mengecam mereka sangat beruntung. Atau orang-orang kaya itu brengsek. Sungguh menakjubkan menyaksikan kebencian dan bahkan langsung kemarahan yang dimiliki banyak orang miskin terhadap orang kaya. Seolah mereka percaya bahwa orang kaya yang membuat mereka miskin. Yap, itu benar, orang kaya mengambil semua uang itu, sehingga tidak ada yang tersisa untuk saya. Dan tentu saja ini adalah pembicaraan korban yang sempurna. Dan semua hal yang diperlukan untuk menjadi kaya, membuat orang lain percaya Anda harus berada di puncak daftar. Pikirkan tentang hal ini.
Apakah Anda akan melakukan bisnis dengan orang yang tidak Anda percaya setidaknya sampai batas tertentu? Itu tidak mungkin. Berarti bahwa untuk menjadi kaya, ada peluang bagus untuk banyak orang harus mempercayai Anda. Dan agar banyak orang mempercayai Anda harus dapat cukup dipercaya. Apa ciri-ciri lain yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi kaya dan bahkan yang lebih penting, tetap kaya? Tidak diragukan lagi untuk selalu ada pengaculan untuk aturan apapun. Sebagian besar, siapa yang Anda miliki untuk menjadi sukses? Cobalah untuk menjadi seperti ini. Positif, dapat diandalkan, fokus, gigih, bekerja keras, energik, baik dengan orang, kompeten komunikator, dan ahli dalam setidaknya 1A daerah. File kekayaan ketujuh, orang kaya bergaul dengan positif atau orang sukses. Orang miskin bergaul dengan orang yang negatif atau tidak berhasil. Orang-orang sukses memandang orang sukses lainnya sebagai sarana untuk memotivasi diri mereka sendiri. Mereka melihat orang sukses lainnya model untuk belajar. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, jika mereka bisa melakukannya, aku bisa melakukannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pemodelan adalah salah satu cara utama yang orang pelajari. Akibatnya, cara tercepat dan termudah untuk menciptakan kekayaan adalah untuk belajar bagaimana orang kaya yang adalah penguasa uang memainkan permainannya. Tujuannya adalah hanya memodelkan batin mereka dan strategi luar. Masuk akal jika Anda mengambil yang sama persis tindakan dan memiliki pola pikir yang sama persis. Kemungkinan bagus Anda akan mendapatkan hasil yang sama persis. Berlawanan dengan orang kaya, ketika orang miskin mendengar tentang orang lain atau kesuksesan orang lain, mereka sering menghakimi mereka, mengkritik mereka, mengejek mereka, dan mencoba menarik mereka ke tingkat mereka sendiri. Berapa banyak Anda tahu orang-orang seperti ini? Berapa banyak dari Anda yang tahu anggota keluarga seperti ini? Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa belajar dari atau terinspirasi oleh seseorang yang Anda jatuhkan? Daripada mengejek orang kaya, model seperti mereka, alih-alih menjauh dari orang-orang kaya, lakukanlah pendekatan. Kenal mereka, alih-alih mengatakan, wow, mereka sangat istimewa. Katakanlah, jika mereka bisa melakukannya, aku bisa melakukannya. Akhirnya, jika Anda mau menyentuh seorang jutawan, Anda akan dapat menyentuh diri Anda sendiri. File kekayaan 8. Orang kaya mau mempromosikan diri dan nilai mereka, orang miskin berpikiran negatif, penjualan, dan promosi. Membenci promosi adalah salah satu kendala terbesar keberhasilan. Orang yang memiliki masalah dengan penjualan dan promosi biasanya bangkrut. Sudah jelas, bagaimana Anda bisa membuat besar penghasilan dalam bisnis Anda sendiri, atau sebagai perwakilan dari salah satu jika Anda tidak mau memberitahu orang lain bahwa Anda, produk Anda, atau layanan Anda itu ada. Bahkan sebagai karyawan, jika Anda tidak mau untuk mempromosikan kebajikan Anda, seseorang yang bersedia akan dengan cepat memintas Anda di tangga perusahaan. Pertama, Anda mungkin pernah memiliki pengalaman buruk di masa lalu, orang yang mempromosikan kepada Anda secara tidak tepat. Yang kedua, Anda mungkin memiliki pengalaman yang melemahkan ketika Anda mencoba menjual sesuatu kepada seseorang dan orang itu sama sekali menolak Anda. Ketiga, masalah Anda mungkin berasal dari program parental sebelumnya. Grooming. Orang kaya biasanya memimpin dan semua pemimpin besar adalah pemimpin promotor hebat. Untuk menjadi seorang pemimpin, Anda harus memiliki secara inheren pengikut dan pendukung. Yang berarti, Anda harus menjadi mahir dalam menjual, menginspirasi, dan memotivasi orang untuk membeli visi Anda. File kekayaan 9. Orang kaya lebih besar dari masalah mereka, orang miskin lebih kecil dari masalahnya. Disinilah letak salah satu perbedaan terbesar antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dan sukses lebih besar daripada masalah mereka, sementara orang miskin dan tidak berhasil lebih kecil dari masalah mereka. Orang miskin akan melakukan hampir semua hal untuk menghindari masalah. Mereka melihat rintangan dan mereka berlari. Ironisnya adalah bahwa mereka mencari untuk memastikan mereka tidak memiliki masalah. Mereka punya masalah terbesar dari semua. Mereka bangkrut dan sengsara. Rahasia sukses itu, teman-teman, bukanlah berusaha menghindari atau menyingkirkan atau menyusut dari masalah Anda. Rahasianya adalah menumbuhkan diri Anda, demikian Anda lebih besar dari masalah apapun. Semakin besar masalah yang bisa Anda tangani, semakin besar bisnis yang bisa Anda tangani. Semakin besar tanggung jawab yang bisa Anda tangani, semakin banyak karyawan yang dapat Anda tangani. Lebih banyak pelanggan yang dapat Anda tangani, semakin banyak uang yang dapat Anda tangani. Dan akhirnya, semakin banyak kekayaan yang bisa Anda tangani.
Sekali lagi, kekayaan Anda hanya dapat tumbuh sejauh yang Anda lakukan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan diri Anda ke tempat di mana Anda bisa mengatasi segala masalah atau hambatan yang menghalangi Anda untuk menciptakan kekayaan dan menyimpannya begitu Anda memilikinya. File kekayaan yang ke-10, orang kaya adalah penerima yang luar biasa, orang miskin adalah penerima yang buruk. Jika harus menemukan alasan nomor 1, kebanyakan orang tidak mencapai potensi keuangan penuh mereka, itu karena sebagian besar orang adalah penerima yang buruk. Mereka mungkin tidak pandai memberi, tapi mereka pasti buruk dalam menerima. Jika Anda mengatakan Anda layak, maka Anda layak. Jika Anda mengatakan Anda tidak layak, maka Anda tidak layak. Bagaimanapun, Anda akan hidup dalam cerita Anda, zona nyaman Anda. Alasan utama kedua, kebanyakan orang memiliki masalah dengan menerima adalah bahwa mereka telah masuk ke dalam pepatah, lebih baik memberi daripada menerima. File kekayaan 11, orang kaya memilih untuk dibayarkan hasil, orang miskin memilih untuk dibayar berdasarkan waktu. Orang miskin lebih suka dibayar dengan gaji tetap atau upah per jam. Mereka membutuhkan keamanan untuk mengetahui hal itu. Jumlah uang yang sama akan masuk pada waktu yang bersamaan. Tiap bulan masuk, tiap bulan keluar. Yang tidak mereka sadari adalah ini keamanan datang dengan harga dan biayanya adalah kekayaan. Orang kaya lebih suka dibayar berdasarkan hasil yang mereka peroleh untuk menghasilkan. Jika tidak sepenuhnya, maka setidaknya sebagian. Orang kaya biasanya memiliki bisnis sendiri dalam beberapa bentuk. Mereka membuatnya penghasilan dari keuntungan mereka. Orang kaya bekerja berdasarkan komisi atau presentasi pendapatan. Orang kaya memilih opsi saham dan bagi hasil sebagai pengganti gaji yang lebih tinggi. Perhatikan, tidak ada jaminan dengan salah satu yang sudah disebutkan di atas. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, dalam dunia keuangan biasanya imbalannya sebanding dengan resiko. File kekayaan 12, orang kaya berpikir keduanya orang miskin. Berpikir salah satu atau orang kaya hidup di dunia yang berlimpah, orang miskin tinggal di dunia keterbatasan. Tentu saja, keduanya hidup dalam fisik yang sama di dunia, tetapi perbedaannya adalah dalam perspektif mereka. Orang kaya mengerti bahwa dengan sedikit kreativitas, Anda bisa hampir selalu mencari cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia itu. Mulai sekarang, ketika dihadapkan dengan salah satu atau alternatif, pertanyaan klasik untuk bertanya pada diri kita sendiri adalah, bagaimana saya bisa punya yang kedua? Pertanyaan ini akan mengubah hidup Anda. Uang itu adalah pelumas. Ini memungkinkan Anda untuk meluncur melalui kehidupan, alih-alih harus mengikis. Uang membawa kebebasan. Kebebasan untuk membeli apa yang Anda inginkan, dan kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan dalam waktu Anda. Uang memungkinkan Anda untuk menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hidup, serta memberi Anda kesempatan untuk membantu yang lain untuk kebutuhan hidup. Yang terpenting, memiliki uang memungkinkan Anda untuk tidak perlu menghabiskan energi Anda mengkhawatirkan tidak punya uang. Kebahagiaan juga penting. Sekali lagi, disinilah miskin dan orang kelas menengah jadi bingung. File kekayaan yang ke-13. Orang kaya fokus pada kekayaan bersih mereka, orang miskin fokus pada penghasilan mereka. Orang kaya memahami perbedaan besar di antara keduanya, penghasilan kerja dan kekayaan bersih. Pendapatan kerja itu penting, tetapi hanya satu dari 4 faktor yang menentukan jaring Anda bernilai. Keempat faktor kekayaan bersih itu adalah penghasilan, tabungan, investasi, dan penyederhanaan. Orang kaya mengerti bahwa membangun kekayaan bersih yang tinggi adalah persamaan yang berisi keempat elemen. Penghasilan datang dalam 2 bentuk, penghasilan kerja dan pasif pendapatan. Penghasilan kerja adalah uang yang diperoleh dari aktif kerja. Ini termasuk gaji dan pekerjaan sehari-hari atau untuk seorang wirausahawan, keuntungan atau pendapatan yang diambil dari bisnis. Penghasilan kerja mengharuskan Anda menginvestasikan waktu Anda sendiri dan tenaga untuk menghasilkan uang. Pendapatan kerja itu penting, karena tanpa itu hampir tidak mungkin untuk mengatasi 3 faktor untuk nilai bersih. File kekayaan 14. Orang kaya mengelola uang mereka dengan baik, orang miskin salah mengatur uang mereka dengan baik. Perbedaan tunggal terbesar antara keuangan kesuksesan dan kegagalan finansial adalah seberapa baik Anda mengelola uang. Sederhana saja, untuk menguasai uang, Anda harus mengelola uang. Orang miskin salah mengatur uang mereka, atau mereka menghindarinya subjek uang sama sekali. Banyak orang tidak suka mengelola uang mereka karena pertama, mereka mengatakan itu membatasi kebebasan mereka, dan kedua, mereka mengatakan tidak punya cukup uang untuk mengelola. Adapun alasan pertama,
Mengelola uang tidak membatasi kebebasan Anda, sebaliknya ia mempromosikannya. Mengelola uang memungkinkan Anda untuk akhirnya menciptakan kebebasan finansial Anda. Tidak perlu bekerja lagi. Bagi beliau itu adalah kebebasan yang nyata. Adapun mereka yang menggunakan "saya tidak punya cukup uang untuk dikelola", alasannya mereka mencari melalui ujung teleskop yang salah. Daripada mengatakan ketika saya punya banyak uang, saya akan mulai mengelolanya. Kenyataannya adalah ketika saya mulai mengelola uang saya akan punya banyak uang. Kebiasaan mengelola uang Anda lebih penting daripada jumlah keuangan Anda. File kekayaan 15. Orang kaya mendapati uang mereka bekerja keras untuk mereka. Orang miskin bekerja keras demi uang mereka. Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda tumbuh di program bahwa Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan uang, peluangnya bagus. Namun, Anda tidak tumbuh dengan kondisi seperti itu, sama pentingnya untuk membuat uang Anda bekerja keras untuknya. Orang kaya dapat menghabiskan hari-hari mereka bermain dan bersantai karena mereka bekerja dengan cerdas. Mereka memahami dan menggunakan leverage mereka mempekerjakan orang lain untuk bekerja bagi mereka dan uang mereka bekerja untuk mereka. Ingat, uang itu adalah energi. Kebanyakan orang menaruh energi kerja masuk dan mendapatkan energi untuk uang keluar. Orang yang mencapai keuangan kebebasan telah belajar bagaimana cara mengganti investasi mereka bekerja energi dengan membentuk energi yang lain. Bentuk-bentuk ini termasuk pekerjaan orang lain, sistem bisnis di tempat kerja, atau investasi modal di tempat kerja. Sekali lagi, Anda yang pertama harus bekerja keras demi uang, lalu Anda membiarkan uang bekerja keras untuk Anda. File kekayaan yang ke-16, orang-orang kaya bertindak meskipun takut, orang miskin membiarkan ketakutan menghentikan mereka. Ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran adalah di antara hambatan terbesar, tidak hanya untuk sukses, tetapi juga untuk kebahagiaan. Karena itu, salah satunya perbedaan terbesar antara orang kaya dan orang miskin adalah bahwa orang-orang kaya bersedia bertindak terlepas dari rasa takut. Orang miskin membiarkan ketakutan menghentikan mereka. Sangat penting untuk menyadari bahwa tidak perlu mencoba untuk dapat menghilangkan rasa takut agar berhasil. Orang kaya dan sukses punya ketakutan, orang kaya dan orang sukses punya keraguan, kaya dan orang-orang sukses memiliki kekhawatiran. Mereka hanya tidak membiarkan perasaan ini menghentikan mereka. Orang yang tidak sukses memiliki ketakutan, keraguan, dan khawatir, lalu membiarkan perasaan itu menghentikannya. File kekayaan ke-17. Orang kaya terus belajar dan tumbuh, orang miskin berpikir mereka sudah tahu. Fisikawan setuju bahwa tidak ada yang statis di dunia ini. Setiap makhluk hidup terus berubah. Ambil tanaman apa saja, jika sebuah tanaman tidak tumbuh, ia sedang sekarat. Sama halnya dengan semua orang, organisme hidup lainnya, jika Anda tidak tumbuh, Anda sekarat. Orang miskin mengklaim mereka tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan karena kurangnya waktu atau uang. Di sisi lain, orang kaya berhubungan kutipan Benjamin Franklin, jika Anda berpikir pendidikan itu mahal, cobalah ketidaktahuan. Saya yakin Anda pernah mendengar ini sebelumnya. Pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan adalah kemampuan untuk bertindak. Sukses adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Beliau telah memperkenalkan konsep mencetak keuangan biru Anda. Sederhana, cetak biru keuangan Anda akan menentukan takdir finansial Anda. Pastikan Anda melakukan masing-masing yang sudah beliau sarankan di arena pemrograman verbal, pemodelan, dan insiden khusus. Untuk mulai berubah, mencetak keuangan biru Anda ke salah satu yang mendukung kesuksesan finansial, beliau juga mendorong Anda untuk melakukan deklarasi yang sudah beliau sarankan. Anda juga sudah belajar 17 cara khusus bahwa orang kaya berpikir secara berbeda dari orang miskin dan orang-orang kelas menengah. Beliau menyarankan Anda melakukan ini masing-masing di file kekayaan ke memori dengan mengulangi deklarasi mereka setiap hari. Ini akan mengakar prinsip-prinsip ini ke dalam pikiran Anda, yang akhirnya Anda akan menemukan diri Anda memandang kehidupan dan terutama uang sangat berbeda. Demikian penjelasan tentang buku Secrets of the Millionaire Mind yang telah ditulis oleh The Half-Acre. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.